Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk konsep graf berarah. Adapun definisi dari graf, yaitu yang pertama, graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah dan tidak memiliki sisi ganda. Dan ada pula graf ganda berarah, yaitu graf berarah yang membolehkan sisi ganda pada graf tersebut. Ya, kemudian kita masuk pada gambar yang pertama, itu gambar pada bagian A. Pada bagian A itu merupakan graf berarah karena memiliki orientasi arah dan tidak memiliki sisi ganda meskipun memiliki loop. Nah, kalau graf berarah itu memiliki orientasi arah dan juga memiliki loop tetapi tidak memiliki sisi ganda. Kemudian gambar bagian B, yaitu bukan merupakan graf berarah karena tidak memiliki orientasi arah. Kemudian kita melihat graf bagian C. Graf bagian C itu graf ganda berarah karena memiliki sisi ganda. Mari kita lihat simpul 3 dengan simpul 4. Sisi-sisinya yaitu merupakan sisi ganda, adanya dari 3 ke 4 dan ada pula dari 4 ke 3. Kemudian lanjut pada graf bagian D. Graf bagian D itu bukan merupakan graf berarah karena tidak memiliki orientasi arah. Not nomor 1, busur ARC yang mempunyai arah pada grafik berarah dengan sisi AB menyatakan arah simpul A ke B, sedangkan BA memiliki arah B ke A sehingga AB tidak sama dengan BA. Yang kedua, grafik berarah boleh memiliki galang atau loop tetapi tidak boleh memiliki sisi ganda atau garis paralel. Yang ketiga, grafik ganda boleh memiliki galang atau loop dan juga sisi ganda atau garis paralel. Pertama yaitu himpunan titik-titik FG sama dengan F1, F2 sampai seterusnya, himpunan garis-garis EG sama dengan E1, E2 sampai seterusnya, dan suatu fungsi mengawankan setiap garis dalam EG ke suatu pasangan berurutan titik FI, FJ. Yang kedua yaitu jika EK, FI, FJ adalah suatu garis dalam G, maka FI disebut titik awal EK dan FJ disebut titik akhir EK. Arah garis adalah dari FI ke FJ. Yang ketiga, dua garis paralel dikatakan berarah jika keduanya memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Contohnya yaitu seperti gambar ini. Contoh fungsi mengawankan yaitu E1 dengan V1, V2, yaitu dari E1, V1, V2. Yang kedua yaitu garis paralel. E8 dan E9 dapat dilihat bahwa E2 dan E3 bukanlah garis paralel. Tadi E8 dengan E9 karena arahnya berbeda. E2 dan E3 itu bukanlah garis paralel karena arahnya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, masih terkait dengan graf berarah. Di sini saya akan membahas mengenai derajat pada graf berarah. Nah, pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in V dan D out V, di mana dalam hal ini D in V adalah derajat masuk atau jumlah busur yang masuk ke simpul V. Adapun D out V adalah derajat keluar atau jumlah busur yang keluar dari simpul V. Sehingga DV diperoleh dari D in V ditambah dengan D out V. Nah, di sini juga ada yang dinamakan titik terasing. Titik terasing itu sendiri adalah titik dalam G di mana
jumlah derajat keluar dan derajat masuknya adalah 0. Kemudian ada yang dinamakan anting-anting atau titik pendan. Anting-anting atau titik pendan adalah titik dalam G yang dimana jumlah derajat keluar dan derajat masuknya adalah 1. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini terdapat sebuah graf. Nah, pada graf ini D in V1-nya adalah 1. Derajat yang masuk ke titik V1 adalah 1, yakni dari titik V4. Kemudian D out V1 ada 3. Kita lihat derajat yang keluar dari titik V1 itu ada 3, yaitu ke titik V2, V3, dan juga V4. Sehingga DV1-nya ada 4. Nah, begitu juga dengan DV2, DV3, DV4, DV5, dan DV6. Kita lihat berapa derajat yang masuk dan derajat yang keluar. Kemudian kita jumlahkan. Di sini pada titik V3 terdapat loop. Nah, loop ini kita hitung sebagai derajat yang masuk dan juga sebagai derajat yang keluar. Sehingga total derajat yang ada pada graf ini dari DV1, DV2, DV3, DV4, DV5, DV6 setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 18. Nah, kemudian titik terasing. Titik terasing dari graf ini adalah titik V6 karena tidak terdapat derajat yang busur yang masuk ataupun yang keluar dari titik V6 ini. Kemudian titik pendannya adalah titik V2. Kita lihat titik V2 hanya ada satu busur yang masuk dan tidak memiliki busur keluar atau derajat keluar, sehingga titik V2 ini merupakan titik pendan. Bismillah. Mengenai pet berarah dan sirkuit berarah. Adapun definisinya, pengertian walk, pet, dan sirkuit dalam graf berarah sama dengan walk, pet, dan sirkuit dalam graf tak berarah. Hanya saja, dalam graf berarah, perjalanan yang dilakukan harus mengikuti arah garis. Untuk membedakan dengan graf tak berarah, maka walk, pet, dan sirkuit dalam graf berarah tersebut harus merupakan walk berarah, pet berarah, dan sirkuit berarah. Adapun suatu graf berarah yang tidak memuat sirkuit berarah disebut asiklik. Di bawah ini merupakan contoh pet berarah dan sirkuit berarah. Untuk pet berarah dengan panjang 4 dimulai dari V1 ke V5, V4, V6, dan ke V2. Sedangkan untuk sirkuit berarah dengan panjang 7 dimulai dari V1 ke V5, V6, V2, V3, V5, V4, dan kembali ke V1. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang keterhubungan graf berarah. Suatu graf tak berarah disebut terhubung jika ada walk atau path dan sirkuit dalam graf yang menghubungkan setiap dua titiknya. Pengertian ini berlaku juga bagi graf berarah. Hanya saja dalam graf berarah, perjalanan yang dilakukan harus mengikuti arah garis. Kemudian berdasarkan arah garisnya, graf berarah ada dua keterhubungan, yaitu graf terhubung kuat dan graf terhubung lemah. Misalkan, G adalah suatu graf dan VW adalah sembarang dua titik dalam G. Yang pertama, G disebut terhubung kuat jika ada path berarah dari V ke W. Kemudian, G disebut terhubung lemah jika G tidak terhubung kuat, tetapi graf tak berarah yang bersesuaian dengan G terhubung. Selanjutnya, perhatikan gambar graf G1 dan G2.
Dalam G1, setiap dua titik dapat dihubungkan dengan pad berarah G1, sehingga graf berarah G1 adalah graf terhubung kuat. Kemudian, dalam G2 tidak ada pad berarah yang menghubungkan V4 ke V3. Akan tetapi, jika semua arah garis dihilangkan sehingga G2 menjadi graf tidak berarah, maka G2 merupakan graf yang terhubung. Jadi G2 merupakan graf terhubung lemah. Jadi dapat dilihat dari gambar G1 dan G2, G1 merupakan graf terhubung kuat dan G2 merupakan graf terhubung lemah. Graf isomorfik. Graf isomorfik secara sederhananya dapat didefinisikan dua buah graf yang sama tetapi secara geometrik berbeda. Itu disebut sebagai graf saling isomorfik. Selanjutnya, dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga hubungan bersisian masih tetap terjaga. Nah, sebagai contoh, ada sebuah persegi panjang. Persegi panjang ini isomorfik dengan jajar genjang, isomorfik dengan bola ketupat atau layang-layang, dan isomorfik dengan trapesium. Ini dikatakan isomorfik karena hubungan bersisiannya masih tetap terjaga, sama-sama memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut. Itu isomorfik secara sederhana. Kemudian isomorfik dengan kata lain, misalnya sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang korespondensi di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen di G2. Nah, intinya di sini, walaupun bentuk dari graf tersebut berbeda, namun keduanya masih bisa kita selaraskan apabila bentuk dari graf tersebut kita samakan, maka itu masih termasuk graf isomorfik. Kemudian, dua buah graf isomorfik adalah graf yang sama kecuali penamaan simpul dan sisinya yang berbeda. Ini benar karena graf dapat kita gambarkan dengan banyak cara. Nah, selanjutnya kita akan melihat graf berarah yang isomorfik. Di sini ada 3 buah graf, di mana graf G1, G2, dan G3. Kita akan melihat graf ini apakah benar-benar isomorfik. Pertama-tama mari kita lihat dari jumlah simpul yang ada pada graf berarah ini. Pada graf G1 terdapat 5 simpul, yaitu F1, F2, F3, F4, dan F5. Kemudian pada G2 juga terdapat 5 simpul, yaitu F1, F2, F3, F4, dan F5. Kemudian graf G3 juga terdapat 5 simpul, yaitu F1, F2, F3, F4, dan F5. Jadi ketiga graf berarah ini masing-masing memiliki 5 simpul. Kemudian mari kita lihat dari segi bersisiannya. Kita menghitung jumlah sisi yang ada pada graf berarah ini. Pada G1 terdapat 8 sisi, pada G2 juga terdapat 8 sisi, dan pada G3 juga terdapat 8 sisi. Jadi jumlah sisi yang ada pada 3 graf ini masing-masing memiliki 8 sisi. Nah, sekarang graf-graf berarah ini telah terbukti bahwa graf ini benar-benar isomorfik. Tadi telah kita lihat dari jumlah sisinya yang sama, jumlah simpulnya yang sama, walaupun secara geometri kita lihat graf-graf ini berbeda. Namun graf ini adalah graf yang isomorfik. Nah, demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.